Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke materi baru. Yang pertama akan kita pelajari itu hukum Kepler. Jadi hukum Kepler ini menjelaskan pergerakan benda langit. Ini sebenarnya semacam lanjutannya hukum Newton gitu ya. Ini menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana benda-benda langit di atas sana bergerak. Jadi ada 3 hukum Kepler itu. Yang pertama, Kepler setelah mengamati berbagai macam data yang dia dapatkan dari observasinya, dia mendapatkan kesimpulan kalau planet itu mengitari matahari dalam bentuk lintasan elips. Matahari dalam bentuk orbit elips. Nanti kita akan pelajari juga properti dari elips. Maksudnya kalau lingkaran itu kan propertinya jari-jari dan pusatnya. Jadi kita bisa mendefinisikan lingkaran itu dari pusatnya di mana, jari-jarinya berapa. Nanti kalau elips punya karakteristiknya sendiri. Kita akan pelajari nanti juga. Oh iya, elips itu punya satu properti namanya titik fokus. Apa itu? Kita akan lihat nanti. Tapi si Kepler bilang matahari itu nanti akan terletak di salah satu fokusnya. Oke, itu hukum Kepler yang pertama. Hukum Kepler yang kedua, Kepler bilang, misalnya ini ada matahari di sini, ini ada planet di sini. Misal mula-mula dia di sini, terus jangan 1 detik ya, 1 bulan kemudian dia pindah ke sini. Dia akan menempuh juring ini. Terus di suatu saat yang lain dia ada di posisi ini, 1 bulan kemudian dia ada di sini. Nah, selama interval 1 bulan itu, dia menempuh luasan yang sama. Jadi, selama interval waktunya itu sama, maka si planet ini akan menyapu luasan yang sama. Gitu ya. Dalam waktu yang sama, planet akan menyapu luasan yang sama juga. Sebenarnya, ini adalah konsekuensi dari kekekalan momentum angular. Gimana penurunannya? Nggak usah bingung. Jadi maksudnya hukum kedua ini sedang menyatakan kalau momentum angular si planet ini, kalau kita tinjau terhadap matahari, kita tinjau terhadap titik ini, itu kekal. Kayak gitu ya. Momentum angular kekal. Oke. Yang ketiga, kita nanti mengenal elips itu punya satu properti namanya sumbu semi mayor. Sumbu semi mayor itu kita simbolkan dengan A. Jadi sumbu semi mayor ini semacam jari-jarinya elips. Nanti kita lihat sumbu semi mayor itu yang mana. Kepler setelah mengamati, ternyata periode di kuadrat per sumbu semi minor di pangkat 3 itu selalu konstan. Jadi misal kita punya planet satu dan planet yang lainnya, perbandingan periodenya itu hanya ditentukan sama sumbu semi mayor dari orbitnya itu. Tidak dipengaruhi sama masanya. Jadi walaupun masanya gimana pun variasi masanya, asal sumbu semi mayornya sama, ternyata periodenya juga sama. Kayak gitu. Jadi misalnya ada planet yang masanya beda tapi kok uh, sumbu semi mayornya sama, nanti dia periode orbitnya akan sama juga. Jadi periode orbit itu waktu yang dibutuhkan si planet itu untuk menempuh satu lintasan gitu ya. Ya itu teorinya singkatnya. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai situ? Kayaknya ini cukup familiar ya. Di SMP pernah dipelajarin. Gak ada yang ditanyain? Siap belum, Bang?
Oke, Saya belum ada bang. oke. Kita lanjut ke orbit ya. Jadi, secara umum, benda di angkasa itu akan menempuh suatu lintasan kalau sedang mendekati benda langit yang lain. Misal, ini matahari. Habis itu ada meteor lewat, komet gitu ya. Komet ini akan membentuk suatu lintasan yang secara matematis itu bisa dideskripsikan, nggak acak. Alternatifnya ada banyak, jadi nggak selalu, kan yang selama ini kita dengar, orbitnya selalu bentuk lingkaran gitu ya, untuk menyederhanakan. Kenyataannya bisa macam-macam. Ada banyak jenis, tapi di sini cuma kita klasifikasiin sebagai dua. Yang pertama itu orbitnya terbuka, ada parabola dan hiperbola. Yang kedua, orbit tertutup. Orbit tertutup ini ada dua juga, bisa elips, bisa lingkaran. Gimana kita tahu kalau benda langit itu punya orbit yang terbuka atau orbit yang tertutup? Orbit terbuka itu maksudnya dia sekali lewat, habis itu nanti dia lepas balik lagi ke tak hingga. Kalau orbit tertutup, dia nanti akan balik lagi ke tempat yang semula, gitu ya. Orbit benda langit akan punya orbit terbuka kalau energinya itu lebih dari nol, energi totalnya ya. Jadi kan ini kita bicara ada dua benda langit nih ya. Berarti mereka berdua punya energi potensial dong, min GMM per R itu ya. Kalau energi potensial itu ditambah energi kinetik dari sistem hasilnya positif, maka nanti si benda langit ini akan punya orbit yang terbuka atau dia lepas ke tak hingga nanti. Contohnya apa ya? Mungkin kita jarang mengamatinya ya. Aku kurang tahu sih apa yang orbit terbuka. Kalau komet itu masih tertutup, orbitnya elips. Ya, sebaliknya kalau energi totalnya itu negatif, artinya nanti dia akan kembali ke posisi semulanya atau dia akan menempuh orbit tertutup. Kayak gitu. Di sini kita hanya belajar secara spesifik orbit yang tertutup ya. Nanti orbit yang terbuka akan kita bahas kalau ada waktu yang berlebih. Oke, sekarang kita belajar dulu tentang properti elips. Pada dasarnya, elips itu lingkaran yang lebih umum. Jadi lingkaran itu termasuk elips. Maksudnya gimana? Kayak gini. Aku bilang persegi itu juga belah ketupat. Itu kan boleh kan? Kalau belah ketupat itu kan empat sisinya sama, tapi sudut yang ini boleh beda dengan sudut yang ini. Itu kan. Kalau persegi, empat sisinya sama, udah benar. Terus sudut yang ini kebetulan sama dengan sudut yang ini. Sama-sama 90. Jadi kayak persegi itu belah ketupat yang spesifik gitu. Sudutnya 90 derajat semua. Begitu juga dengan lingkaran. Lingkaran itu bentuk spesifik dari elips. Oke. Ada beberapa properti elips yang perlu kita ketahui. Yang pertama namanya sumbu semi mayor. Jadi dari tengah-tengah ini ke pinggir elips ini ya, yang lonjong. Kalau yang pendek ini namanya sumbu semi minor atau biasanya kita simbolkan B. Oke. Habis itu kita punya dua titik fokus. Jarak titik fokus ke pusat elips ini itu namanya C. Biasanya seperti itu. Oke. Sekarang elips itu bisa kamu gambar dengan cara seperti ini. Kelihatan udah di sana? Harusnya udah kelihatan ya. The ellipse 4, the pin and string method. I Oke. have
Jadi ini dia bikin pakunya ditancepin gitu ya. Pakunya ini jadi titik fokus elips tersebut. Oke. The sheet of paper and the text square drawing board. The pins are located at the focal points of the ellipse. Terus ujung-ujungnya dari tali itu diikatkan ke titik fokusnya. Start at one Jadi end of made gitu cara axis gambar with elips ya. the string. Jarak sembarang titik di elips ke fokus yang pertama ditambah jarak sembarang titik di elips ke fokus yang kedua itu selalu konstan, yaitu panjang talinya. Kayak gitu. Kita balik lagi ke sini. Jadi kalau dalam gambar, misal titik ini berarti ini ditambah ini itu selalu konstan. Nanti kalau kamu ambil titik yang sebelah sini, ini ditambah ini juga harus sama seperti hasil penyebelahan yang sebelumnya tadi. Seperti itu elips. Sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Atau aman? Siap, tidak ada pertanyaan, Bang. Siap, aman, Bang. Oke. Sekarang kita coba lihat di titik ini. Berarti panjang talinya itu kan segmen ini ditambah segmen ini, betul nggak? Oke. Misalnya kita bilang gimana tuh berarti cara mencarinya? Berarti, oh ya, kalau ini A, berarti yang ini juga A. Ya. Panjang tali ini itu 2A. Bingung nggak? Kenapa aku bisa tulis kayak gitu? Kan panjang talinya itu ini dan ini. Jadi waktu di titik ini, panjang talinya itu bisa kita ekspresikan ini ditambah ini. Ruas yang ini, itu aku pindah ke sini, jadi total panjang talinya itu 2A. Jelas sampai situ? Clear nggak? Jelas ya, semoga ya. Siap, jelas, Bang. Ya, oke. Jadi kita udah tahu kalau elips itu kumpulan titik yang jarak dari sembarang titik elips itu ke fokus 1 ditambah jarak titik itu ke fokus 2 selalu konstan, yaitu 2A. Oke. Sekarang coba lihat titik ini. Oh, jangan, nggak usah dihapus. Ini aja. Sekarang coba lihat titik ini. Kira-kira panjang ini berapa, panjang ini berapa? Totalnya harus 2A kan? Ini berapa, ini berapa? Kebayang nggak berapa kira-kira? Ada ide? Kita udah tahu panjang talinya 2A. Kalau ditinjau titik ini berarti tali yang ini tambah tali yang ini harus 2A. Bisa ambil kesimpulan nggak? Ini berapa, ini berapa? Siap, dua-duanya A mungkin, Bang. Iya, betul ya. Simetris kanan kiri gitu ya. Jadi ini nanti A, ini A. Dari sini kita bisa dapat hubungannya A, B, sama C itu apa? Perhatikan segitiga siku-siku yang ini. Oke, jadi B kuadrat ditambah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Ya, hati-hati aja. Nanti ketukar-tukar sama Pythagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Hati-hati aja. Yap, kayak gitu. Ini ada hubungannya B, C, dan A. Oke. Elips juga punya satu properti namanya eksentrisitas. Sebentar. Eksentrisitas itu menyatakan seberapa lonjong atau seberapa pipihnya si elips ini. Kita biasanya melambangkan eksentrisitas itu dengan epsilon, yaitu bisa dihitung dengan C per A. Jadi makin gede eksentrisitasnya,
makin pipih, makin gepeng si elips itu. Sebaliknya, kalau eksentrisitasnya itu nilainya 0, artinya dua fokusnya itu bertemu di sini, artinya B-nya itu sama dengan A, kita dapatkan, sebentar, kita dapatkan elips yang eksentrisitasnya 0 itu lingkaran. Ya itu tadi ya yang aku bilang. Lingkaran itu bentuk spesifiknya dari elips. Seperti itu. Ada mau ditanya dulu sampai sini? Jadi ini semacam rangkuman tentang propertinya elips itu apa aja. Nanti kalau di tingkat lanjut, parabola punya karakteristiknya sendiri, hiperbola punya karakteristiknya sendiri. Agak banyak, cuma itu kita skip aja karena sebenarnya soal itu jarang muncul sih. Oke, ada yang mau ditanyain? Siap, belum ada Bang. Oke. Yang lain aman? Aman ya? Oke. Sekarang kita langsung langsung berhitung saja. Karena kalau kebanyakan mendengarkan nanti malah nggak masuk. Oke. Jadi kunci yang utama kalau mengerjakan soal berbau gravitasi, utamanya orbit-orbit kayak gini, nanti soalnya bisa advance. Misalnya roket awalnya dia mengorbit di ketinggian 1000 kilo gitu misalnya. Terus dia mau berganti orbit ke ketinggian 2000 dengan cara seperti ini. Nah, macam kayak gitu-gitu bisa dimodifikasi soalnya. Tapi yang penting template-nya yang pertama kamu tinjau biasanya energinya kekal. Itu. Habis itu momentum angular kekal. Jadi sepanjang dia mengorbit, sepanjang dia berjalan sepanjang orbitnya itu, dia muter orbitnya itu, energinya selalu kekal, momentum angularnya selalu kekal. Dua itu. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal untuk melihat beberapa sifat istimewa dari orbit elips. Misal kita punya planet yang mengorbit matahari, ini mataharinya di sini, planetnya muter gitu ya. Ada satu properti namanya perigee. Satu titik di sini, perigee atau dalam bahasa Indonesianya itu perihelium, yaitu titik di mana planet itu berada paling dekat ke matahari. Titik yang sini namanya apogee atau dalam bahasa Indonesia apohelium. Kita sebut jarak perihelium dan apoheliumnya itu RP dan RA gitu ya. Ini gambarnya mencong, anggap aja lurus gitu ya. Oke, kita misalkan di sini dia punya kecepatan VP, yang sini punya kecepatan ke bawah sini VA gitu ya. Oke, sekarang aku mau kalian nuliskan kekekalan momentum angular dari dua keadaan ini. Oke. Ada ide gimana? Ini mungkin kurang spesifik ya. Ini kasih massa M besar dan M kecil. Oke, dari dua keadaan ini, perihelium dan apohelium, bagaimana kita menulis persamaan kekekalan momentum angularnya? Tadi. Siap. VP RP sama dengan PARA, Bang. Oke, ya betul. VP kali RP sama dengan VA kali RA. Kita sebut ini persamaan 1. Yang kedua, coba tulis kekekalan energinya. Yang pertama, di perihelium dia punya energi potensial minus GMM per RP. Oke, ada energi kinetik juga di situ, setengah M.
Vp kuadrat. Di apohelium minus GMM per RA. Ada energi kinetik juga di sana. Setengah M VA kuadrat. Oke. Di sini aku mau nyatakan Vp dan VA dalam besaran-besaran yang kita ketahui dari dua ini ya, dari dua persamaan ini. Cocok ya, ada dua persamaan, ada dua variabel yang aku mau nyatakan dan variabel lainnya. Berarti solvable. Mau kalian coba dulu? Mungkin ya bisa dicoba dulu, karena ini lumayan penting. Kalian coba cari Vp-nya. Vp-nya gimana? Berarti dalam G boleh, M besar boleh, M kecil boleh, RA boleh, RP boleh. Ya, kayak gitu. Oke, aku kasih waktu 4 menit. Silakan dicoba dulu ya. Nanti kalau ada kesulitan tengah jalan, tanya aja. Oke, selamat mengerjakan. Oke, sudah 4 menit. Kita coba kerjain bareng-bareng ya. Dapat nggak? Dapatnya ribet nggak? Dapat, Bang. Oke. Yang lain ada nyangkut nggak? Siap, dapat, Bang. Oke. Kita coba kerjain bareng karena kita mau cari VP, berarti kita harus eliminasi VA. Dari persamaan satu itu aku bisa nyatakan VA sebagai VP kali RP bagi RA. Oke, habis itu aku substitusiin itu ke persamaan 2. Jadinya minus G M besar M kecil per RP, atau enggak aku langsung gini. Aku pindah ke kanan min GMM per RP-nya. Jadi aku bisa dapat kayak ini. 1 per RP dikurangi 1 per RA. Gitu. Habis itu setengah MVA kuadratnya aku pindah ke kiri. Jadinya aku bisa dapat setengah M VP kuadrat kali 1 kurangi RP kuadrat per RA kuadrat. Oke. Dari sini VP itu sama dengan 2GM kali ini bisa jadi RA kurang RP dibagi RP RA. Habis itu suku ini aku bawa ke kanan. Bisa jadi RA kuadrat min RP kuadrat. Nah, itu bisa aku uraikan jadi RA min RP kali RA plus RP dibagi RA kuadrat. Oke. Jadi VP-nya itu ini bisa kecoret, RA-nya habis. Jadi VP itu, oh ini dipangkat setengah. Ya, karena itu VP kuadrat. Jadinya VP itu 2GM kali RA per RP kali RA tambah RP. Pangkat setengah. Sama nggak? Atau ada yang beda? Siap, tinggal dicoret aja, Bang. Sorry, gimana nih tadi? Tinggal di akar atau apa? Tinggal dicoret yang itunya RA min RP kali RA plus RP. Yap. Oke, yang lain gimana? Sama nggak? Siap, sama, Bang. Oke, sip. Oke. Lalu kalau udah dapat VP, apa yang bisa kita dapat dari sini? Ini sangat menarik. Sekarang kita cari energinya, energi totalnya. Energi itu kan bisa aku dapat dari yang ini
Aku bisa hitung pakai ini, aku juga bisa hitung pakai ini. Cuma aku mau hitung pakai yang ini aja. Karena VP-nya tadi aku udah nemu ini. Ya. Kita lihat bisa jadi apa dia. E-nya minus G, M besar, M kecil per. Apa tadi? VP, RP. Tambah setengah M VP kuadrat. VP kuadrat itu sama dengan 2GM RA per RP kali RA tambah RP. Oke. Seperti ini. Iya. Jadinya ini duanya kecoret. Jadi GMM dikalikan minus 1 per RP. Oke. Ditambah RA per RP-nya keluarkan aja langsung ya. Per RP gini. Min 1 ditambah RA per RA tambah RP. Oke. E sama dengan GMM per RP. Ini dalam ini kalau kita sederhanakan bisa jadi minus RP dibagi RA tambah RP. Oke. RP-nya kecoret jadi E-nya itu minus GMM per RA tambah RP. Coba diingat-ingat RA ditambah RP itu ini. Ini ya panjangnya ini. Yaitu sama dengan 2A. 2 kali sumbu semi minornya. Jadi bentuk energi itu dikarakterisasi oleh besar sumbu semi minor, sumbu semi mayornya. Gitu. Jadi berapapun nilai eksentrisitasnya, kalau sumbu semi mayornya sama, maka energi sistem planet dan benda di orbit itu tuh selalu sama. Jadi walaupun ada planet yang orbitnya lingkaran gini, sama ada planet yang orbitnya elips gini, asal sumbu semi mayornya sama, berarti energinya sama. Itu keunikan yang pertama. Ada yang mau ditanya dulu dari situ? Aman? Siap aman Bang. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke sifat yang istimewa kedua. Kita bisa juga cari L-nya. L-nya itu kan berarti M kali VP kali RP. Atau MVARA juga boleh. M kali VP, kita lihat tadi VP-nya apa? 2GMRA per RP, RA tambah RP, terus dipangkat setengah. Oke, M VP kali RP. Ini kalau kita jadikan satu, L-nya itu 2GM RARP kali M kuadrat per RA tambah RP. Ya, jadi tidak terlalu menarik sih sebenarnya ya. Masih bergantung RA, RP, M besar, dan M kecil. Ya, tapi pada intinya, besaran-besaran yang kekal di sistem itu dikarakterisasi sama besaran-besaran yang fundamental gitu ya. Jadi kayak kita nggak perlu tahu kecepatan awalnya berapa VP. Kita nggak perlu tahu soalnya itu ngasih tahu VP-nya berapa, VA-nya berapa. Kalau cuma dikasih tahu G, M, terus M besar, M kecil, dikasih tahu sumbu semi mayornya gitu, kita bisa cari energinya kayak ini.
Kita bisa juga cari momentum angularnya, kayak gitu. Yap. Intinya gitu sih. Besar-besaran yang terdefinisi di suatu orbit. Selanjutnya, nah sekarang kita belajar orbit lingkaran. Coba cari periode orbit suatu planet bermassa M yang mengitari bintang bermassa M besar dengan jari-jari orbit lingkaran itu R. Mau langsung coba nggak? Ada yang mau ditanyain dari soal ini? Atau mau langsung dicoba? Aman? Bang, berarti yang beda cuma bentuknya aja ya, Bang. Yang tadi elips ini lingkaran. Iya. Yang tadi elips, yang ini lingkaran. Cuma yang tadi kan kita belum sempat ngitung periodenya. Karena bingung juga gimana cara cari periodenya. Tapi kalau ini, karena bentuknya itu lingkaran, si M kecil ini bergeraknya gerak melingkar beraturan gitu aja. Jadi kamu cari omeganya berapa, atau cari V-nya berapa, terus periodenya ini 2Pi dibagi omega gitu. Oke, mungkin coba dulu. Aku kasih waktu 4 menit. Oke, selamat mengerjakan. Oke, sudah 4 menit. Kita coba kerjakan bersama-sama. Pertama kita harus cari omeganya dulu atau V-nya dulu. Dapatnya dari mana? Dari meninjau gaya arah radialnya. Si planet M ini, jadi di sini kita mengasumsikan M besar ini sangat masif sehingga dia dianggap diam gitu ya, bisa diam di situ. Kenyataannya nggak seperti itu, kita lihat nanti. Jadi si M kecil ini dia menerima gaya ke dalam sebesar Gm besar M kecil per R kuadrat. Ya, itu gaya gravitasinya. Terus kalau kita tinjau gaya radialnya, sigma F sama dengan MA. F-nya ada Gmm per R kuadrat itu sama dengan M kali percepatan arah radialnya, yaitu omega kuadrat kali R. Karena dia sedang bergerak melingkar ya. Itu percepatan sentripetal. Di sini kita bisa dapat omeganya itu akar Gm besar per R pangkat 3. Oke. Dari situ bisa dapat T-nya itu 2Pi akar R pangkat 3 per Gm. Oke. Dari sini kita bisa generalisasi. Jadi T itu sama dengan 2Pi akar A pangkat 3 per Gm gitu ya. Bisa nggak ya? Ya, bisa. Jadi sebenarnya agak curang gitu ya. Kita kok tiba-tiba bisa kayak gitu. Tapi ini asalnya dari hukum Kepler yang ketiga. Hukum Kepler ketiga kan bilang, gimana pun bentuk orbitnya, asal punya A yang sama, punya suhu semi mayor yang sama, maka periodenya sama. Orbit elips ini, A-nya kan yang ini 2A ya. 2A-nya sepanjang itu, sedangkan orbit lingkaran ini 2A-nya juga segini. Jadi dua orbit itu punya nilai sumbu semi mayor yang sama. Jadinya kalau kalian disuruh cari periode dari orbit elips, kalian bisa cari dari periode orbit lingkaran yang sumbu semi mayornya sama nilainya. Kayak gitu. Bingung nggak? Ada pertanyaan nggak sampai situ? Cukup jelas atau masih berusaha memahami? Izin Bang, berarti maksudnya walaupun bentuknya lingkaran atau elips itu sama aja asal sumbu semi mayor tadi sama. Iya, betul. Jadi kita bisanya mencari periode orbitnya lingkaran. Kalau elips susah nyarinya. Tapi berkat bantuan dari hukum Kepler 3, dia bilang T kuadrat per A pangkat 3 itu konstan. Jadinya
Kalau A-nya sama, berarti T-nya harus sama juga dong, karena T kuadrat per A pangkat 3-nya harus konstan. Gitu. Menjawab, Nick? Menjawab, Bang. Oke, sip. Mungkin satu soal lagi. Tapi ini kalian kerjain sendiri aja nanti. Sekarang ada dua planet, M besar dan M kecil, tapi mereka satu orde. Kalau satu orde, maksudnya satu orde itu jaraknya nggak jauh gitu. Kalau M ini 1000 ton, M kecil ini 100 ton, kayak gitu ya. Kalau contoh yang tadi, yang ekstrim, itu seperti matahari dan bumi. Kalau nggak salah matahari itu 1 juta kali lebih berat, kalau nggak salah. Atau 1 juta kali lebih besar gitu ya. Aku kurang hafal angka pastinya. Pokoknya masif gitu ya. Yang jadi pusatnya itu masif banget sehingga kita bisa anggap dia diam. Tapi kalau satu orde, contohnya dua black hole gitu ya contohnya. Kalau dua black hole saling berdekatan di luar angkasa, mereka itu saling orbit satu sama lain, tapi bukan salah satu diam, salah satu mengitari. Tapi mereka berdua mengitari pusat masanya. Jadi nanti si M besar itu punya orbit seperti ini. Si M kecil punya orbit seperti ini. Katakanlah mereka terpisah sejauh L. Coba cari periode orbit mereka berdua. Jadi periode orbit mereka berdua itu berapa waktu yang dibutuhkan M itu untuk menempuh satu lintasan ini, atau M besar ini menempuh satu lintasan ini. Dua-duanya harus sama. Jadi kalau M kecil menempuh satu putaran, M besar juga harus menempuh satu putaran. Harusnya gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dari soal ini? Atau cukup jelas? Jin, Bang. Gimana? Itu kayak saling memberi gaya atau enggak? Iya, betul. Jadi sumber gayanya cuma satu nanti, yang GMM per R kuadrat. Si M besar ini menerima gaya GMM per R kuadrat ke sana, selalu ke pusatnya gitu ya, selalu ke pusat lingkaran ini. Jadi nanti kalau M besarnya di sini, M kecilnya di sini, gaya gravitasinya juga selalu ke arah pusat masanya gitu. Yang pusat masanya ini nanti jadi pusat lingkaran dua orbit hijau dan biru itu juga. Kayak gitu. Si M kecil juga menerima gaya GMM per L kuadrat gitu. Selama pergerakannya, M besar sama M kecil itu jaraknya selalu L. Nanti dia di sini, M besarnya di sini, M kecilnya juga di sini. Jaraknya selalu L. Jadi ya gaya gravitasinya juga konstan. GMM per L kuadrat, hanya aja beda arah. Berubah arah aja. Kayak gitu. Cukup jelas atau ada yang mau ditanya lagi, Niko? Berarti yang M kecil itu terhadap M besar, tapi yang M besar itu terhadap pusat. Gini nih. M besar mengita orbitnya itu terhadap pusat massa, M kecil orbitnya juga terhadap pusat massa gitu. Tapi gayanya GMM per L kuadrat gitu. Ya, Bang. Yap, gitu. GMM per L kuadrat, ini jari-jarinya tahu dong ya harusnya, nyatakan dalam L, ini juga nyatakan dalam L. Kayak gitu. Oke. Oke, kalau gitu, sebenarnya ini materi terakhir tentang gravitasi sih. Jadi udah selesai materi tentang gravitasinya. Kedepannya tinggal latihan soal aja.